Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Produk Halal yang akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen produk halal pada industri pariwisata dan hospitality. Adapun anggota kelompok kami ada saya Aisyiti Masropa, lalu saya Muhammad Iqbal. Saya Rizal Muhammad Fatur Rahman. Langsung saja ke video presentasi. Check it out. Sebelum saya melanjutkan ke materi, teman-teman, kan kita baru saja beres ya libur panjang. Nah, pas libur panjang itu, kalian kemana aja? Ada yang pergi ke destinasi wisata? Nah, kalian tahu nggak? Ternyata sebuah destinasi wisata merupakan salah satu industri yang harus diperhatikan dalam status kehalalannya. Kenapa harus diperhatikan kehalalannya? Karena seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya produk dan layanan yang halal serta berkualitas, industri halal kini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi global. Salah satu sektor yang tumbuh paling cepat adalah sektor pariwisata dan perhotelan. Dalam sektor ini tidak hanya menekankan pada aspek kehalalan di makanan saja, tetapi juga secara keseluruhan sistem pelayanan harus dipastikan kehalalannya. Lalu di Indonesia, peluang ini didukung oleh regulasi yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti standar layanan, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Kondisi ini kemudian menjadikan manajemen produk halal sebagai isu yang strategis dalam pengembangan pariwisata halal yang mempunyai daya kompetitif. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, yuk kita simak penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai apa itu manajemen produk halal dari sektor industri pariwisata dan juga hospitality. Sekian, cekidot. Oke, untuk pembahasan kali ini akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Untuk slide yang pertama, ini dijelaskan bahwa manajemen produk halal merupakan proses perencanaan, pengembangan, pengawasan hingga evaluasi produk agar sesuai dengan prinsip syariah dan standar kualitas. Prinsip utamanya meliputi jaminan kehalalan, kebersihan dan mutu atau thayyib, kepatuhan terhadap syariah serta keterlacakan proses. Dalam praktiknya, manajemen ini memastikan seluruh rantai proses, mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke konsumen benar-benar halal dan berkualitas dengan dukungan lembaga serta standar halal yang resmi. Untuk slide selanjutnya, pada manajemen produk halal dalam industri pariwisata ini diterapkan melalui konsep pariwisata yang halal, yaitu penyediaan layanan wisata yang sesuai prinsip syariah Islam atau syariah. Konsep ini tidak hanya ditunjukkan bagi wisata religi, tetapi juga untuk menciptakan yang pertama layanan yang bersih, aman, nyaman, dan etis bagi wisata muslim maupun non-muslim. Komponennya meliputi destinasi yang ramah halal, akomodasi dengan layanan halal, transportasi yang aman dan bersih, serta atraksi wisata yang mengedepankan nilai budaya dan keislaman. Untuk slide selanjutnya, dalam sektor hospitality, manajemen produk halal ini berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam layanan perhotelan dan restoran. Hal ini mencakup pengelolaan makanan yang halal, penyediaan fasilitas ibadah, serta pelayanan yang menjunjung etika, kesopanan, dan privasi. Penerapan hospitality halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan wisatawan muslim, tetapi juga menjadi nilai tambah dan daya saing bagi industri pariwisata. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan. Untuk
hasil akan saya kembalikan kepada moderator dan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rijal. Dan Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan pembahasan tentang hasil penelitian dari jurnal kami. Yang pertama ada aktivitas wisata. Semua aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan wajib terhindar dari unsur maksiat seperti judi, alkohol, pornografi, serta aktivitas lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Tujuannya agar pariwisata tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga tetap menjaga nilai moral dan agama. Yang kedua dari segi fasilitas ibadah. Objek wisata harus menyediakan sarana ibadah seperti musola, tempat duduk, penunjuk arah kiblat, dan ini juga penting bagi wisatawan agar tetap menjalankan kewajiban ibadah meskipun sedang bepergian. Yang selanjutnya yang ketiga ada makanan dan layanan. Semua makanan dan minuman ini harus halal dan thayyib, mulai dari bahan, proses pengelolaan, hingga penyajian. Hal ini menjamin bahwa wisatawan mendapatkan produk yang aman, halal, dan sesuai dengan syariat. Yang selanjutnya ada manajemen produk halal pada hospitality atau pelayanan. Yang pertama ada larangan maksiat. Penyedia layanan dilarang menyediakan minuman keras, hiburan maksiat, maupun aktivitas lain yang melanggar nilai syariah. Yang kedua ada pemisahan non-mahram. Dalam kondisi tertentu, ditetapkan pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan non-mahram untuk mencegah terjadinya khalwat dan menjaga etika Islam. Yang ketiga ada makanan dan fasilitas halal. Pihak hotel atau penginapan wajib menyediakan makanan halal seperti fasilitas ibadah, sajadah, arah kiblat, dan air yang bersih. Yang selanjutnya ada fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini ada kebersihan yang dijaga, SOP halal yang diterapkan, serta sistem housekeeping yang disesuaikan dengan prinsip jaminan halal agar seluruh layanan tetap sesuai dengan syariat. Mungkin yang terakhir ada analisis manajemen produk halal pada industri pariwisata dan hospitality. Yang pertama ada analisis titik kritis. Ini bertujuan agar mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi melanggar prinsip halal, seperti bahan baku, peralatan, penyimpanan, dan proses produksi. Yang kedua adalah analisis kepatuhan. Menjauhi sejauh mana pelaku usaha sudah memenuhi standar melalui audit, sertifikasi, serta pengawasan regulasi. Yang ketiga ada analisis kinerja. Digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan sistem halal yang mengacu pada kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan tingkat kepercayaan pada masyarakat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.